teknologi saat ini. Nah, siapa sih yang selalu menggelengkan kepala tiap kali mendapati anak-anak zaman sekarang yang cenderung asik dengan gawai atau smartphone-nya masing-masing? Hal tersebut akan kami bahas lebih lanjut pada video kali ini. Simak penjelasannya lebih lanjut ya. Sebelum membahas lebih lanjut, pertama kita perlu tahu dulu nih, apa sih perkembangan pada anak itu? Perkembangan merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh semua orang, termasuk anak. Perkembangan seseorang dapat mencangkup berkembangnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan berbicara dan berbahasa. Perkembangan anak disebut akan cenderung berkembang lebih pesat saat usia 0-3 tahun. Menurut Sandrock, perkembangan anak di 3 poin utama, yaitu pertama, proses biologis, perkembangan fisik, dan berkembangnya persepsi. Pada proses ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu perkembangan sebelum kelahiran dan saat kelahiran. Perkembangan ini berlangsung saat proses pembuahan hingga kelahiran anak. Pra-kelahiran bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk melakukan komunikasi secara tidak langsung dengan calon bayi. Kedua, perkembangan fisik dan juga kesehatan. Tahapan ini dikenal dengan istilah pola cephalocaudal atau yang merupakan sebuah rangkaian pertumbuhan di mana pertumbuhan anak paling cepat terjadi di bagian kepala. Yang terakhir adalah perkembangan motorik dan sensorik. Perkembangan motorik kasar merupakan sebuah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau seluruh anggota tubuh seperti kemampuan tengkurap atau tidur, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau hanya menggunakan sebagian anggota tubuh, seperti menulis, mencoret-coret, menggunting, dan lain sebagainya. Poin kedua adalah kemampuan berpikir. Perkembangan kognitif atau kemampuan berpikir berkaitan dengan pengetahuan atau bagaimana anak mempelajari pola lingkungannya. Pemrosesan informasi pada anak meliputi perhatian, memori, dan proses berpikir. Saat anak memiliki kemampuan prosesi informasi yang meningkat, maka kecerdasan kognitifnya cenderung meningkat pula, sehingga anak bisa dengan mudah untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Poin terakhir dan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Tumbuh kembang anak juga tidak luput dari kemampuan berbicara dan berbahasa. Perkembangan bahasa pada anak merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosi, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Nah, beberapa tahun belakangan, masyarakat tidak luput dari hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, termasuk anak-anak. Anak-anak yang lahir di pesatnya perkembangan teknologi atau era digitalisasi terdiri dari 2 rentang usia tahun, yaitu rentang usia 2001 hingga 2010 dan rentang usia 2010 hingga 2025 mendatang. Lalu, siapa sih anak-anak yang lahir pada kedua rentang tahun tersebut? Anak-anak yang lahir di era perkembangan teknologi dibagi menjadi 2, yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Z merupakan anak-anak yang lahir pada rentang tahun 2001 hingga 2010, sedangkan generasi Alpha merupakan anak-anak yang lahir di rentang tahun 2010 hingga 2025 mendatang. Nah, kedua generasi tersebut cenderung memiliki kesamaan, yaitu saat mereka lahir, mereka sudah disapa dengan lajunya perkembangan teknologi. Jadi, internet, gawai, atau smartphone, dan semua yang berhubungan dengan teknologi sudah melekat dengan dua generasi tersebut. Lalu, apa sih hubungan generasi Z dan generasi Alpha terhadap perkembangannya di era digitalisasi ini? Perkembangan teknologi yang melaju begitu pesatnya menjadikan dunia berjalan dengan serba digital. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan juga tidak luput dari penggunaan elektronik maupun internet. Hal ini menjadikan kegiatan dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Manfaat perkembangan teknologi ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari informasi, dapat meningkatkan kreativitas, membangun komunikasi, digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, mendorong laju pertumbuhan usaha, dan juga meningkatkan pelayanan publik. Manfaat teknologi untuk anak sendiri tidak lain adalah sebagai sarana hiburan bagi anak. Namun, ada juga dampak negatif perkembangan teknologi yang ditimbulkannya, utamanya pada perkembangan anak. Antara lain, pertama, tidak optimalnya tumbuh kembang anak karena terlalu lama duduk di suatu tempat karena gawai atau smartphone. Kedua, pertumbuhan berbicara anak menjadi lambat dan rendahnya perkembangan sosial karena kurangnya sosialisasi.
Ketiga, kesehatan mata anak menjadi mudah terganggu. Keempat, anak menjadi pribadi yang mudah marah atau agresif. Kelima, konsentrasi anak menjadi berkurang karena penggunaan media elektronik yang mengubah fokus perhatian anak. Keenam, perkembangan fisik menjadi terganggu karena membatasi aktivitas fisik anak. Dan yang terakhir, anak bisa mungkin menjadi candu terhadap penggunaan gawai atau smartphone. Nah, seperti yang kita ketahui, dampak-dampak tersebut menjadikan orang tua berperan sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, utamanya di era digitalisasi ini, agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga mengurangi dampak negatif penggunaan media elektronik. Hal-hal yang bisa dilakukan orang tua untuk menghadapi anak-anak di era digitalisasi antara lain, yang pertama, menambah pengetahuan orang tua terhadap teknologi. Yang kedua, mengarahkan dan membatasi penggunaan perangkat dan media digital pada anak-anak. Ketiga, mengimbangi penggunaan media digital dengan interaksi dunia nyata. Yang keempat, memberikan perangkat digital pada anak sesuai keperluan seperti untuk pelatihan sensorik motorik, kognitif, dan juga bahasa. Yang kelima, pilihlah media atau aplikasi positif yang dapat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, dampingi anak saat menggunakan perangkat digital. Nah, gimana? Udah pada tahu kan kenapa sih anak-anak zaman sekarang cenderung memilih untuk bermain dengan gawai atau smartphone-nya masing-masing? Semoga video penjelasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi masyarakat luas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.